Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 1.4 studi kasus budaya positif. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Subainar, dan yang kedua ada saya sendiri, Ibu Susanti, dan yang terakhir ada Ibu Feni Windarti. Untuk kasus yang pertama, dalam kasus Ibu Santi, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi Ibu Santi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalia sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang akan mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Menurut kelompok kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka yaitu mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Posisi yang diambil Ibu Eni adalah membuat rasa bersalah. Ibu Eni mengatakan, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Jika kami adalah Pak Hasan, kami akan menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi dengan mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Ibu Santi sebagai manajer. Selain itu, anak murid juga sudah bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk kasus yang kedua yaitu kasus Sabrina yang terlambat berangkat ke sekolah dan bertemu dengan Bapak Lukman. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bapak Lukman sebagai penghukum. Di sini Bapak Lukman mengatakan, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak Lukman bisa saja mengatakan, "Sabrina, sepatu baru ya? Sepatu hitamnya kemana?" Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dengan mengatakan, "Kamu pasti punya alasan mengapa memakai sepatu warna coklat hari ini, sehingga terlambat dan salah menggunakan sepatu."
Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Coba Sabrina ingat-ingat tentang peraturan sekolah kita. Bagaimana jika siswa terlambat dan tidak mengenakan sepatu warna hitam? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Tentunya dengan disiplin menjalankan keyakinan atau peraturan sekolah, tanggung jawab karena menerima konsekuensi atas kelalaian yang Sabrina lakukan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tidak dibenarkan karena sebagai guru Pak Lukman langsung memberi hukuman. Seharusnya Pak Lukman mengambil posisi guru sebagai manajer dan menerapkan alur segitiga restitusi agar murid mengerti akan tanggung jawab dan mencari jalan keluar atas permasalahannya. Mari kita beranjak ke kasus yang ketiga. Di sini ada Fajar yang sedang tidur-tiduran saat Ibu Dani menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, yaitu membuat rasa bersalah dengan perkataannya, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, yaitu kebebasan. Fajar merasa bosan dengan pembelajaran bahasa Inggris di kelas yang disampaikan oleh Ibu Dani. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Dalam posisi pemantau, Ibu Dani akan mengatakan, "Fajar, sudah berapa kali kamu tertidur di pelajaran ibu? Apakah kamu ingat apa yang harus kamu lakukan saat guru menjelaskan tentang pelajaran di kelas?" Ibu Dani berkata demikian untuk mengingatkan Fajar agar tidak mengulangi kesalahannya secara berulang kali, agar Fajar dapat memahami materi pembelajarannya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi untuk Fajar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar. Memberikan pelatihan kepada guru-guru tentang segitiga restitusi dan menerapkannya di lingkungan sekolah. Beranjak kasus yang terakhir, yaitu kasus keempat, pertengkaran Anto dan Dino. Untuk pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan Ibu Suti yaitu manajer. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Hal ini dapat dilihat pada penggalan kalimat. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Yang pertama, Dino. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau menjahitnya saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu?" Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak.
memandang ke meja Anto dan menanggapi. "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Sedangkan penguatan untuk Anto, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, "Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah?" Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yaitu tanggung jawab, karena Dino memperbaiki kesalahannya yang telah melepas kancing baju Anto dengan cara belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.